Eka? Enggak. Ini nggak ganggu kok. Ini saya mau curhat. Saya punya masalah sedikit nih Bu Eka. Kira-kira ganggu nggak nih saya? Jadi nggak enak ini Bu Eka. Nggak apa ini nggak ganggu. Emang kenapa ini Bu Heni? Sepertinya saya lihat Bu Heni kayak lagi sedih nih ya Bu Heni ya. Iya Bu Eka. Masalah seperti kemarin. Ingat nggak Bu Eka yang ada pengawas kemarin itu supervisi? Saya dapat teguran loh Bu Eka. Emang masalahnya gimana ya Bu? Terus sebenarnya apa sih yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya itu ingin curhat Eka, masalah yang seperti kemarin itu. Mereka tahu nggak sih saya dapat teguran. Sebenarnya sih masalahnya menurut saya nggak terlalu penting sih. Tidak terlalu penting gimana Bu? Coba Ibu ceritakan terus apa yang Ibu rasakan dari yang Ibu alami. Gini loh Eka, kan waktu saya seperti itu kan saya banyak menggunakan sumber belajar. Iya. Ternyata menurut pengawas beliau ngomong cara yang saya pakai itu salah. Nah di situ kan saya saya berargumen di situ karena menurut saya tidak harus menggunakan buku teks kan. Saya tidak harus karena banyak sumber yang bisa saya gunakan gitu. Jadi masalahnya waktu pengawas datang ke sini mensupervisi Ibu, terus pengawas tersebut melihat bahwa Ibu tidak menggunakan buku teks, begitu ya Bu? Oh iya. Jadi gitu. Karena kan menurut saya gini loh Eka, sumber belajar itu kan banyak. Nah, saya di situ kan menggunakan sumber dari media perpustakaan, kemudian media internet. Saya juga menggunakan rekaman suara, video, dan saya rasa anak-anak sepertinya termotivasi dengan metode yang saya gunakan. Tapi ternyata menurut kawan cara yang saya pakai itu salah. Menurut dia kan gimana ya kira-kira gitu Bu ya? Kalau dari pandangan saya sih sudah bagus ya Bu ya, Ibu sudah menggunakan berbagai sumber belajar untuk proses belajar mengajar di kelas. Mungkin maksud Ibu dari pengawas itu tadi kan Ibu katakan sendiri bahwa harus menggunakan buku teks. Ibu Heni tidak memakai buku teks di situ ya Bu ya. Ibu Heni tidak memakai buku teks. Pada saat Ibu Heni tidak memakai buku teks, bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa pada saat Ibu Heni tidak memakai buku teks? Ibu Heni kan hanya menggunakan sumber belajar nih, internet ini. Alhamdulillah sudah bagus, nah, tapi coba Ibu lihat apakah misalnya ada dampak dari misalnya tidak menggunakan buku teks, hasil belajar siswanya bagaimana Bu Heni? Oh iya. Kenapa saya nggak kepikiran ya Bu ya? Tapi sih emang ada beberapa siswa itu yang hasilnya kayaknya kurang maksimal sih. Ya mungkin selama ini ya saya ngerasa anak-anak itu termotivasi sebenarnya ya. Tapi ya kenapa ya saya nggak kepikiran? Emang ada sih anak-anak tuh yang kurang maksimal hasilnya dari apa metode yang saya pakai itu. Gimana ya Bu Eka ya? Mungkin itu Bu Heni, itu yang dikatakan oleh pengawas tadi. Makanya pengawas menyarankan Ibu untuk menggunakan buku teks karena sesuai dengan kurikulum kita Bu, di sini buku teks itu kan merupakan pegangan guru dan siswa. Jadi di situ banyak sekali soal-soal, terus materinya menarik di situ. Jadi pengawas itu menyarankan Ibu untuk menggunakan buku teks tersebut sehingga hasil yang Ibu peroleh tadi pada saat hasil belajar lebih bagus. Oh iya. Tapi kenapa ya saya nggak pikiran selama ini? Karena menurut saya selama ini Bu Eka, walaupun banyak media sumber belajar yang saya pakai seperti internet, kemudian buku-buku dari perpustakaan ya, saya pikir yang penting selama ini saya sudah mengacu pada kurikulum gitu. Ternyata salah ya Bu ya. Bukan, kalau menurut saya bukan salah Bu Heni. Mungkin untuk medianya bisa ditambah lagi kan dengan gitu. buku teks supaya hasil yang didapat juga lebih maksimal. Nah, jadi selama ini Ibu Heni merasa tidak nyaman karena teguran dari pengawas tersebut. Wah bener sih, nggak nyaman banget. Saya takut loh Bu Eka. Jadi saya nggak enak makan, jadi nggak enak tidur, kepikiran terus gitu ya. Karena dapat teguran itu kan ada yang mengganjal lah di dalam pikiran saya. Wah ini gimana nih dampak kedepannya bagi saya. Tetap tahu saya mau naik pangkat nih, lagi proses. Jadi nanti gimana ya Bu Eka ya? Saya jadi takut nih.
Coba ibu lihat maksudnya masalahnya, kira-kira apa sih peluang atau solusi yang akan ibu ambil dari masalah ibu yang ibu sedang hadapi itu. Oh ya, jadi bingung juga nih Bu Eka. Maksudnya gimana nih Bu Eka? Coba ibu misal nih dilihat dulu dari misal bukunya atau dilihat dari metode ibu ngajar, dari medianya, apa kira-kira yang bisa maksudnya membuat ibu Heni itu dalam proses belajar mengajar hasilnya itu lebih bagus, jadi sesuai dengan arahan dan apa yang dibilang oleh pengawas. Tapi satu lagi nih Bu Eka, jadi takut lagi nih. Nih maaf nih saya jadi curhat. Nggak apa-apa Bu. Jadi ngeri nih nanti gimana ya kalau beliau yang pengawas tadi nih, Ya. jangan-jangan nanti lapor nih sama kepala sekolah, apa nanti saya kira-kira ditegur nggak ya Bu ya? Jadi takut nih. Oh, kalau menurut saya coba ya ibu mungkin ibu ceritakan bagaimana alur maksudnya masalah yang terjadi itu yang bagaimana. Ibu ceritakan misal karena apa, jadi kan masalahnya lebih jelas, jadi ibu lebih tahu maksudnya, oh salah saya itu di sini, apa yang harus diperbaiki. Nggak marah apa nanti ya? Ya marah dengan tidak ya namanya pekerjaan ya Bu ya, pasti ada risiko yang kita tanggung, tapi setidaknya ibu ini sudah berusaha. Ibu Heni sudah berusaha mencari, oh bagaimana rencana Ibu Heni ke depan, apa yang akan Ibu lakukan. Coba Ibu cari apa rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan agar Ibu Heni itu maksudnya bisa menjelaskan, bisa menyampaikan perasaan Ibu Heni maksudnya gitu. Artinya nanti sebelum saya ditegur, saya duluan yang ada kepala sekolah Bu Eka ya. Ya. Saya ceritakan apa yang terjadi gitu kan, gimana mungkin kepala sekolah nanti ada solusi atau apa ya, biar saya agak gimana ya, agak lega gitu. Ya bisa juga Bu. Coba Ibu bayangkan rencana-rencana apa yang akan Ibu lakukan, misal kepala sekolah atau ke pengawas rencana apa, terus ke siswanya seperti apa. Oh gitu. Artinya nanti gini loh Bu Eka, bagusnya ya berarti saya nanti sama siswa saya ikuti aja saran dari pengawas ya, yang katanya ya harus menggunakan buku teks. Tapi artinya di sini saya tidak harus menghilangkan metode yang selama ini saya pakai. Gimana tuh mereka menurut Bu? Betul Bu, betul sekali, saya setuju dengan pendapat Bu ini. Jadi walaupun Ibu menggunakan buku teks, tetap dengan sumber belajar yang Ibu gunakan, karena kan Gitu. tadi kan lebih bagus kan menurut Bu ini hasilnya. Apa siswa lebih tertarik, lebih Iya, termotivasi iya. kan, lebih menyenangkan. Karena kan kalau melulu ke buku teks kan itu artinya monoton loh Bu Eka. Monoton. Nah biasanya anak-anak ini kan bosan. Ada mungkin sebagian anak itu yang menggunakan metode buku teks, menggunakan sumber mentok hanya di buku teks. Ada yang memang senang karena mereka ini standby loh, buku teks mereka pegang kan, dan di rumah juga mereka bisa mengulangi apa yang ada di buku teks itu kan. Nah, tapi ada juga siswa kita itu yang dia senang kita menggunakan metode lain seperti video loh Bu Eka. Karena kan video itu sepertinya menyegarkan ingatan mereka lebih termotivasi, mereka lebih tertarik. Nah, tapi karena adanya saran dari pengawas tadi ya mungkin memang saya salah sih Bu Eka ya. Jadi nanti saya mungkin akan sedikit merubah metode yang selama ini saya pakai. Mungkin saya akan nanti berbicara dengan guru yang satu jenjang kayaknya dengan saya. Gimana menurut Eka? Coba Ibu cari dulu rencana Ibu yang akan Ibu hadapi ke depan. Misalnya dengan pengawasnya seperti apa Bu ini? Langkah apa yang akan Ibu ambil? Gitu ya. Apa nanti saya tetap turuti omongan pengawas ya, saran pengawas itu, atau gimana Bu Eka? Bagusnya Kalau gimana, menurut Bu saya Eka? bagus itu Bu Heni. Kalau pengawas itu untuk menggunakan buku teks tetap menggunakan buku teks. Langkah maksudnya Ibu Heni untuk ke depan misalnya dengan pengawas itu apa yang akan Ibu lakukan? Misal apa Ibu akan gimana maksudnya supaya tidak ada maksudnya kesalahpahaman lagi dengan pengawas? Apa yang akan Ibu lakukan? Kalau dengan siswa tadi sudah bagus menurut saya kan. Jadi Ibu tetap menggunakan buku teks, Ibu tetap
menggunakan media-media yang ibu gunakan, menggunakan metode yang ibu pakai dari internet, dari perpustakaan, misalnya itu kan membuat siswa seperti kata Bu ini bisa termotivasi. Nah sekarang ibu ke pengawas, apa yang akan ibu lakukan ke pengawas? Karena kalau sudah ke sini sudah bagus kan menurut saya Bu ya. Ke kepala sekolah juga ibu tadi sudah minta misalnya saran. Nah kalau rencana ibu pengawasnya bagaimana Bu, solusi misalnya biar tidak ada apa sih gap ya, karena ibu bilang tadi pengawas sepertinya tersinggung gitu Bu. sepertinya dia tersinggung. Artinya nanti saya temuin aja ya Bu ya pengawas ya, saya akan apa ya, kalau nanti seandainya nanti mereka mengizinkan, saya nggak perlu berargumen lagi artinya Bu Eka, saya akan ikuti saran mereka. Dan ke depan sepertinya saya akan berkomunikasi dengan guru yang satu jenjang ya, yang ngajarnya satu jenjang dengan saya, supaya Berarti gini Bu Heni, ibu untuk melaksanakan hal tersebut ibu harus ada komitmen. Nah, komitmen apa yang akan ibu jalankan sehingga misalnya proses belajar mengajar yang ibu peroleh itu lebih bagus, sesuai dengan saran dari para pengawas. Jadi apa yang akan ibu komitmen apa misalnya dari kan komitmen itu kan harus maksudnya harus kita lakukan ini kan Bu, maksudnya sesuai tahap-tahap itu. Iya. Nah jadi komitmen apa yang akan ibu ambil agar rencana yang ibu sebutkan misalnya ke pengawas tadi akan ibu temui langsung kan, terus ke kepala sekolah ibu akan menemui kepala sekolah minta solusi, terus ke siswa ibu akan tetap menggunakan buku teks, akan tetap menggunakan sumber atau media belajar karena siswa merasa termotivasi dan merasa tertantang pada saat belajar. Nah komitmen apa yang akan ibu lakukan agar rencana yang ibu katakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik? Berarti saya memang harus menggunakan buku teks ya Bu Eka ya. Iya. Jadi sesuai apa yang disarankan oleh komitmen. Mungkin Bu Eka ada saran lagi Bu. Saya nih bener-bener lagi blank loh Bu, karena mikirin ini, nggak bisa ngomong, nggak enak makan, nggak enak tidur, seperti yang saya katakan tadi, bener-bener jadi pikiran saya. Jadi mohon solusinya, mungkin Bu Eka ada saran untuk komitmen saya bagusnya apa ya Bu Eka ya? Kalau menurut saya bagus komitmen ibu tadi kan, maksudnya ibu menemui pengawas, ibu terus menemui kepala sekolah, tetap menggunakan buku teks, menggunakan media, sumber belajar. Nah sekarang untuk melaksanakan komitmen itu Bu ini, nah untuk melaksanakan komitmen ibu yang sesuai dengan rencana ibu itu, dukungan apa yang ibu perlukan, terus bantuan dari siapa yang ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut. Artinya saya yang seperti saya bilang tadi nih, saya butuh bantuan guru-guru yang satu jenjang ya dengan saya, misalnya Bu Neti ya Bu Eka ya. Bisa jadi Bu Neti, jadi nanti kita saling sharing ya, gini loh cara yang bagus gitu. Jadi kita kan itu satu jenjang tuh, jangan sampai kita beda metode ya. Jadi kita sama-sama menerapkan istilahnya ini dalam kelas metode yang sudah disarankan oleh pengawas. Jadi kita berkomitmen dari sekarang ya kita laksanakan sesuai acuan ya, buku teks boleh juga dengan sumber-sumber lain, kemudian juga ya apa namanya harus ya mengarah dan mengacu kepada kurikulum, tidak boleh melenceng gitu ya kan kita. Ide yang bagus itu benar. Saya sangat sependapat, saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu ini. Sekarang bagaimana Bu ini? Setelah tugas sudah Bu? Setelah cerita dengan saya, apa yang ibu rasakan? Gimana? Tadinya nggak bisa makan, nggak enak makan kan, nggak bisa makan, nggak enak makan, nggak enak tidur. Ya lumayan lega Bu Eka. Alhamdulillah. Lumayan lega. Jadi saya udah agak plong ya. Jadi ini yang akan saya terapkan mungkin nanti ya. Ya ada rasa bersyukurnya juga saya ditegur sama pengawas ya Bu ya. Jadi ada hikmahnya, mungkin saya bisa ngambil pelajaran untuk apa ya, ke depan lebih baik lagi dalam apa namanya mengajari anak-anak yang Eka ya. Terima kasih banget Bu Eka. Betul sekali Bu Eni. Alhamdulillah kalau ibu sudah merasa nyaman, sudah merasa plong, artinya maksudnya ibu sudah dapat proses pemecahan masalah yang ibu inginkan, sehingga ibu dalam proses belajar mengajar itu nanti tidak kepikiran lagi Bu, tidak sedih lagi, jadi merasa apa ya, pas pada saat mengajar ibu merasa nyaman, merasa tenang karena tidak ada masalah lagi. Iya betul Bu Eka. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Terima kasih banyak loh Bu Eka, udah buang-buang waktu mau dengerin curhat saya. Sama-sama Bu. Tadinya aduh gimana ya perasaan saya tadinya, jangan-jangan nanti saya dipanggil ini padahal lagi proses mau naik pangkat, nanti dapat teguran gimana ini nanti jadinya. Jadi udah saya curhat sama Bu Eka agak plong, ya enakan gini Bu. Iya. Iya.
Jadi itu saja ya Bu Eka ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya untuk kesempatan saya. Mudah-mudahan saya bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Iya. Heni. Iya. Nah, itu saja Bu Eka ya. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama Bu Heni. Ya, permisi dulu ya Bu. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.